Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kimia organik. Kimia organik yang akan aku bahas itu adalah mengenai bab alkain ya, lanjutan dari alkain. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang nomenklatur, penamaan, sama physical properties of alkain. Jadi untuk di semester 2 ini lanjutan, yaitu tentang chemical properties, sama satu lagi itu adalah tentang preparation ya. Oke, kita bahas dulu untuk sebelum kita masuk ke chemical properties, mari kita kita lakukan review ya. Kita review tentang penamaan ya, penamaan dari senyawa alkana. Oke, penamaan dari senyawa alkana alkain ya. Alkain atau si triple bond, penamanya itu adalah, misalkan aku punya senyawa seperti ini, nama IUPAC-nya itu sama seperti penamaan alkana pada umumnya, cuma akhirannya itu kalau dia triple bond akhirannya diakhiri oleh ain gitu ya, YNE. Nah, kemudian untuk penamarannya yang diprioritaskan itu adalah si triple bondnya. Ingat-ingat, yang diprioritaskan itu adalah triple bondnya. Berarti mulai dari kiri atau kanan. Kalau mulai dari kiri triple bond dapat nomor 2, kalau mulai dari kanan triple bond dapat nomor 3 gitu. Maka kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, seperti biasa untuk penamaan harus nomor cabang terlebih dahulu yang dituliskan. Berarti di sini namanya adalah 4, kemudian metil gitu ya. 4 metil, kemudian parent change-nya itu 5 dan triple bond-nya ada di nomor 2. Berarti di sini 2, kemudian pentyne. Oke, untuk nama-nama parent chains itu jangan sampai lupa ya. Kalau kalian lupa kita review lagi. Kalau C-nya 1 metan, 2 etan, 3 propan, 4 butan, 5 pentan, 6 heksan, 7 heptan, 8 oktan, 9 nonan, dan 10 itu adalah dekan. Itu wajib ya, dasar yang harus kalian tahu. Semester 1 kemarin sudah ya. Oke, berarti namanya adalah 4 metil 2 pentyne. Nah, sekarang kalau disuruh penamaan common. Nah, untuk penamaan common itu metodenya. Ininya itu adalah alkil asetilen. Jadi yang disebutkan dengan asetilen itu adalah si triple bondnya. Asetilen ada triple bondnya, berarti kiri kanannya itu adalah alkil. Sebelah kiri sebelah kiri alkilnya C-nya cuma 1 nih guys. Alkil yang C-nya 1 berarti namanya adalah metil. Kemudian sebelah kanan bentukannya kayak Y. Nah, kalau kalian perhatikan bentukannya kayak Y. Nah, maka di sini kalau bentukannya kayak Y namanya adalah isopropil. Ini sering banget aku bahas ya. Nah, kemudian mana yang dituliskan terlebih dahulu? Tadi kan alkil asetilen. Mana yang dituliskan terlebih dahulu itu berdasarkan alfabetik. Ada metil, ada isopropil. Siapa duluan? IJKLM, berarti I dulu ya. Berarti commonnya adalah isopropil, kemudian baru metil. Nah, kemudian asetilen gitu. Jadi asetilennya itu adalah si triple bondnya ini, dan dia selalu kita letakkan di paling ujung untuk namanya gitu ya. Oke, itu tadi untuk penamaan. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi yang pertama ya. Oke, reaksi yang pertama itu adalah tentang semua ini nih di chemical properties. Di chemical properties ini semua menggunakan reaksinya adalah reaksi adisi. Masih ingat reaksi adisi? Reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap ya. Reaksi adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Ada berapa saja jenis reaksi senyawa organik yang kalian ketahui? Ada 4, yaitu ada substitusi pengganti, kemudian adisi, pemutusan, eliminasi, penambahan, kemudian satu lagi rearrangement atau penataan ulang. Nah, di chemical properties of alkain ini kita membahas semua reaksinya itu adalah reaksi adisi. Jadi ikatan rangkapnya diputus. Nah, untuk reaksi yang pertama digunakan reagennya itu adalah H2 nih. Nah, reagennya itu H2. Katalis yang pertama bisa menggunakan katalis NiPDPT. Jika digunakannya itu adalah 1 mol H2, ingat-ingat ya, ketika 1 mol reaksi yang kita gunakan nih, 1 mol reaksi yang digunakan, maka hanya dapat memutus 1 ikatan saja. Ingat-ingat, 1 mol yang digunakan, reagen yang digunakan, maka hanya digunakan untuk memutus 1 ikatan saja. Jadi ketika kita punya ikatannya adalah triple, digunakan 1 mol reagennya digunakan 1 mol, maka dari 3 tadi diputusnya cuma 1 tereng. Nah, tinggal sisa 2 gitu ya, tinggal sisa double bond.
Nah, ini berlaku untuk semuanya nanti. Jadi ketika kita punya kita punya regennya itu hanya 1 mol, maka yang diputusnya hanya satu ikatan saja, gitu ya. Oke, nah reaksi ini sudah pernah kalian temukan nih, yaitu di preparation of alkane kalau nggak salah ya, itu ada nih. Dengan H2 katalisnya bisa NiPDPT dan dipanaskan ya. Oke, jadi kalau digunakan 1 mol H2 nih, maka H-nya ini masuk ke dalam sini, H. Nah, karena 1 mol maka diputusnya cuma 1. Berarti 2H45 double bond, gitu ya. Jadi diputusnya cuma 1, dari yang 3 dia menjadi 2. Dari yang 3 dia menjadi 2. Nah, kemudian yang kedua nih, ketika digunakannya itu adalah 2 mol. Nah, 2 mol H2 yang digunakan. Senyawanya itu adalah 2 pentain, berarti 2H45. Nomor 2-nya ada triple bond karena 2 pentain. Nomor 2-nya ada si ine-nya, si triple bond-nya. Kemudian direaksikan dengan 2 mol H2. Ketika 1 mol yang digunakan, 1 mol pregen yang digunakan, itu yang terputus hanya 1 ikatan. Kalau 2 mol berarti terputusnya 2 ikatan. Dari yang awalnya dia triple bond, terputus 2, dia menjadi single bond. Jadi single bond doang nih, 2H45 gitu. Atau kalau mau namanya saja, itu tinggal ine-nya nih, 2-nya ini juga dihilangkan saja. Ine-nya diganti sama ane. Nah, berarti jadi senyawanya adalah pentan. Gitu. Kak, kok 2-nya nggak ada, Kak? Karena 2 ini kan menandakan si triple bond, si nomor triple bondnya. Sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi triple bondnya, dia menjadi single bond. Gitu. Maka di sini tinggal pentan saja. Oke, paham guys yang H2? Nah, kemudian H2 lagi, tapi dengan menggunakan katalisnya itu adalah PDBASO4 quinolin atau bisa juga PDCaCO3 quinolin. Nah, masih ingatkah kalian dengan katalis ini? Katalis ini disebut dengan katalis Lindlar katalis. Nah, ini semester kemarin juga sudah pernah aku bahas. Lindlar katalis itu adalah katalis spesifik ya, yang benar-benar digunakan untuk pembentukan senyawa alkin. Nah, pas preparation of alkin ini kalian sudah bertemu dengan yang namanya Lindlar katalis. Nah, H2 yang digunakan itu adalah 1 mol. Maka tadi seperti yang aku bilang, terputusnya hanya 1 ikatan saja. 2H45. Nah, dari yang awalnya triple bond dia menjadi double bond karena hanya 1 mol pregen yang kita gunakan dan 1 perangkap yang terputus. Gitu. Paham ya reaksi pertama ya. Kemudian reaksi yang kedua, jika regen yang digunakan itu adalah halida. Nah, halida X2. Halida yang digunakan itu biasanya bisa berupa Cl2 ataupun Br2. Kak, halida kan gak cuma itu, Kak, bisa F, bisa I. Nah, untuk F dia itu sangat-sangat reaktif, jadi jarang banget digunakan. Untuk I juga sama, tapi dia sangat-sangat tidak reaktif, jadi kebalikan dari si F, gitu ya. Nah, makanya yang sering digunakan untuk halidanya itu adalah Br2 atau bisa juga Cl2. Jangan lupa dalam CCl4 gitu. Jadi kalau menyebutkan ininya itu CCl4-nya jangan lupa untuk dituliskan ya. Oke. Nah, si X2 ini atau si halida ini ternyata dia ini merupakan symmetrical regen gitu. Nah, tahu symmetrical regennya itu dari mana sih, Kak, gitu. Karena di sini kan BR misalkan ya, X sama X. Nah, dua-duanya ini sama, sama-sama BR nih. Berarti dia simetris. Gitu, simetris sama. Nah, sedangkan kalau kayak unsymmetrical regen seperti halnya sini HCl atau HBr, satunya H satunya Cl gitu, dia unsymmetrical regen. Nah, ketika digunakan regennya itu adalah symmetrical regen, maka masuknya itu terserah kalian gitu. Masuk si regennya itu terserah kalian karena di sininya simetris gitu. Br2 kan berarti Br dan Br. Nah, kedua Br ini masuk kemana, Kak? Kedua BR ini masuk ke masing-masing C triple bond. Ingat-ingat, kedua BR ini masuk ke masing-masing triple bond, ya, ke masing-masing triple bond. Nah, Kak, kok triple bond, Kak? Ya, kok masuknya ke triple bond, Kak? Nah, karena triple bondnya ini merupakan gugus fungsi ya. Kemarin juga sudah aku jelaskan bahwa gugus fungsi itu adalah yang paling reaktif gitu. Sehingga yang diserang oleh si regennya itu adalah si gugus fungsinya. Gitu. Kalau di sini yang diserang itu adalah si triple bondnya. Nah, kemudian tadi kan Br2 berarti kan Br dan Br. Tadi Br-nya masing-masing masuk ke C triple bond. Set masuk. Karena di sini Br2 yang digunakan itu hanya 1 mol. Ingat-ingat tadi sudah aku bilang bahwa ketika 1 mol yang digunakan hanya digunakan untuk memutus 1 ikatan saja. Maka di sini masih tersisa double bond. Kemudian Br-nya masuk nih guys. Br, kemudian ini masuk Br. Nah, ini adalah produk akhirnya
gitu, masih ada si double bond, kemudian kedua BR-nya masuk di C, di masing-masing C triple bondnya. Masuk sebelah kiri kanannya terserah karena ini symmetrical regen gitu, jika digunakan satu mol. Paham guys? BR2 1 mol. Oke, kemudian kalau digunakannya 2 mol nih guys, 2 mol si BR2 gitu, berarti kalau 2 mol BR2 ada berapa BR yang masuk? Nah yang masuk itu ada 4 BR gitu ya, ada 4 BR, 2 BR2, berarti ada 4 BR yang masuk. Masuknya kemana kak? Masuknya ke masing-masing C triple bond juga gitu. Nah di sini kan satu pentane ya, kalau kalian disuruh menggambarkan ya gambarkan dulu ya. Tuh 2 4 5. Nah nomor satunya ada triple bond, satu pentane. Nah direaksikan dengan 2 BR2, maka si C triple bond ini nih masing-masing masuk BR itu, dan dari yang awalnya triple bond dia berubah menjadi single bond karena digunakan 2 mol. Tadi aku bilang kalau 2 mol regen maka dua ikatan yang terputus. Jadi yang awalnya 3, 2 yang terputus jadi tinggal 1. Gitu guys. Paham ya? Oke. Kakak nambahnya selalu atas bawah ya kak? Selalu atas bawah kalau modelannya kayak line struktural kayak gini. Itu kalau ke sampingnya boleh nggak kak? Boleh, yang penting dia masuk ke empat-empatnya ke masing-masing C-nya tadi ya, masing-masing C triple bond. Ingat yang kita lihat itu si triple bondnya saja. Oke lanjut ya, reaksi berikutnya reaksi berikutnya yaitu reaksi yang ketiga. Nah untuk reaksi yang ketiga yaitu addition reaction halogen acid. Nih halogen acid yaitu antara HCl dan HBr. Nah halogen acid biasanya yang digunakan si HCl kalau enggak HBr. Dan di sini ada keterangan bahwa dia itu mengikuti aturan Markov-Nikov, follow Markov-Nikov rule. Masih ingatkah kalian adik-adikku, Markov-Nikov itu aturan yang seperti apa sih? Nah, Markov-Nikov itu adalah aturan yang menyebutkan bahwa jika dia kaya, maka dia akan semakin kaya. Kaya makin kaya. Oh, berarti miskin makin miskin. Nah, kita lihat kayanya itu dari mana sih? Kita lihat kayanya itu dari jumlah haknya. Jadi kita lihat kayanya itu dari jumlah haknya. Semakin banyak jumlah haknya, maka dia disebut semakin kaya gitu. Kalau semakin sedikit jumlah haknya, maka dia miskin jatuhnya. Kalau yang kaya berarti dia akan terikat, dia akan diserang oleh si parsial positif. Jadi positif itu dia akan selalu menuju ke yang kaya ya. Parsial positif selalu menuju ke kaya. Nah, sekarang untuk 1 mol dulu ya, untuk 1 mol HBr. Nah, di sini HBr berarti kan kalian jabarkan dulu ya, siapa yang kaya, siapa yang miskin. HBr berarti H+ dan BR min. Nah, kemudian menujunya itu adalah ke masing-masing C triple bond. Tapi masing-masing C triple bondnya ini kalian harus tahu siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Berarti kita tentukan jumlah haknya. Caranya bagaimana? Berarti ini kan C, ini C. Nah, C sebelah kanan dulu, tangannya sudah ada berapa? Tangannya sudah ada 3. Sedangkan tangan C itu harus berapa? Tangan C harus 4, berarti kurang 1 dong. Nah kekurangan satunya tadi kita berikan dengan kita beri tambahan si H tadi. Kemudian sebelah kiri, C sebelah kiri. Nah tangannya sudah ada berapa? Sebelah kanannya udah 1, 2, 3, sebelah kirinya udah 1. Oh berarti totalnya ada 4. Berarti bisa nggak nambah H lagi? Oh tidak ada kak. Gitu, jadi udah pas dia tangannya udah 4. Nah kemudian kalau sudah kita tentukan, barulah kita iniin kaya makin kaya, miskin makin miskin, positif ke yang kaya, negatif ke yang miskin gitu ya. Maka dia menjadi seperti apa? 2 gapat gitu ya. Miskinnya sebelah kiri ya, berarti BR-nya masuk. Kemudian karena 1 mol regennya digunakan, ingat-ingat aku udah ngulangin berkali-kali, 1 mol regen yang digunakan hanya digunakan untuk memutus satu ikatan saja. Jadi dari yang awalnya triple bond diputus 1 menjadi double bond. Nah, KH-nya kan masuk kak, kok nggak nambah tangan kak? Kok nggak nambah tangan seperti ini kak? Nah ingat kemarin juga sudah sering banget aku bahas bahwa untuk penambahan H itu tidak perlu penambahan tangan, karena kalaupun tidak ada tangan kemudian H di sini pun sudah artinya adalah CH2 ya enggak. Nah H-nya itu sudah bertambah dari yang awalnya ini CH-nya cuma 1, ini sudah bertambah menjadi 2 gitu guys. Jadi tanpa perlu adanya tangan H lagi itu sudah terwakilkan. Gitu. Paham guys? Ada pertanyaan? Oke.
Itu untuk yang 1 mol. Nah, kemudian kalau yang 2 mol HX ya, 2 mol HX. Nah, di sini HX yang digunakan itu adalah HCl. Sama seperti tadi, dia juga masih mengikuti aturan Markovnikov, HCl. Berarti H plus dan Cl min. H plus dan Cl min. Nah, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Berarti di sini CH, di sini C dong, ya enggak? H-nya ke yang kaya, Cl-nya ke yang miskin. Nah, sekarang yang masuk itu 2 mol. Berarti yang awalnya tadi BR-nya 1 mol tadi cuma 1 BR yang masuk. Sekarang kalau 2 mol HCl, maka yang masuk itu adalah 2 Cl. Dan kedua Cl tadi masuknya ke yang miskin karena dia negatif. Gitu. Berarti ke yang nomor 2 gapat gitu ya. Nah, ke sini Cl. Kemudian kan 2 nih, 2 mol. Berarti ke atas lagi 1. Nah, Cl. Gitu, dari yang awalnya triple karena 2 mol diputus 2, jadilah ikatannya adalah single. Gitu guys, ingat penambahan H tidak ada penambahan tangan, jadilah seperti ini. Nah, kalau disuruh namain, namanya apa Kak? Nah, namanya berarti ini sama seperti penamaan alkana pada umumnya ya. Berarti kita mulai dari yang paling dekat sama si alkilnya, kiri atau kanan nomornya, dari sebelah kanan. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti namanya adalah 2,2, ada 2 Cl, berarti dikloro gitu ya. Dikloro parent change-nya 4, berarti 2,2 dikloro butan. Itu ya, butane tulisannya. Oke, itu tadi untuk yang HX atau halogen acid. Oke, reaksi berikutnya yang keempat nih. Reaksi yang keempat itu adalah hypoholous acid. Nah, ini juga sudah pernah kalian kenal nih di yang semester 1, itu juga sudah pernah dibahas yang hypoholous acid, yaitu HOX. Nah, hypoholous acid atau HOX. Biasanya HOX yang digunakan itu adalah HOBr, kalau enggak HOCl. Nah, di sini untuk 1 mol nih, untuk 1 mol HOX nih, HOX, HOCl atau HOBr, HOX di sini juga mengikuti aturan Markovnikov, follow Markovnikov rule. Berarti kaya makin kaya, miskin makin miskin. Masih ingatkah kalian untuk HOX yang disebut kaya yang plus itu siapa, yang negatif itu siapa? Yang positif itu adalah si OH-nya, yang negatif itu adalah OH-nya, kemudian BR-nya itu positif. Jadi ingatnya jangan sampai terbalik ya. Kalau di dalam HBr, maka H-nya itu yang positif, BR-nya yang negatif. Tapi kalau dalam HOBr, maka OH-nya itu yang negatif, BR-nya yang positif. Ini jangan sampai salah. Berarti kalau dalam sini OH min dan BR plus, gitu kan ya? OH-nya ke yang miskin, berarti karena dia negatif, BR-nya ke yang kaya. Tahu kaya miskinnya dari mana? Jumlah H seperti biasa. Berarti di sini CH, kemudian di sininya C. OH-nya ke yang miskin, yang nggak punya H, kemudian BR-nya ke yang kaya. Nah, karena di sini juga 1 mol, maka terputusnya hanya 1 ikatan saja sama kayak tadi. Berarti 1, 2, 3 ya. Kemudian dari yang triple bond dia diputus 1 menjadi double bond. Kemudian OH-nya masuk, kemudian di sini BR-nya juga masuk. Gitu guys. Paham ya? Berarti kalau dalam HOX ini X-nya halidanya dia masuknya ke yang kaya. Sedangkan kalau dalam HX, X-nya itu masuknya ke yang miskin. Gitu. Itu tadi untuk yang 1 mol. Nah, untuk yang 2 mol di sini ternyata ada keterangan guys. Include rearrangement to form keton. Nah, keton itu merupakan stable structure. Oke, jadi gini. Jadi awalnya prinsipnya itu sama kayak yang reaksi tadi, yaitu di sini 2 mol HOCl. Berarti HOCl OH- dan Cl plus. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Berarti ini CH, di sininya C. OH-nya ke miskin, Cl-nya ke yang kaya. Karena 2 mol, maka dua-duanya yang masuk. Karena 2 mol, maka dua-duanya yang masuk. Maka di sini ke bawah OH, ke atas OH, berarti ke sininya Cl, ke atasnya dia juga Cl. Nah, kemudian ternyata nih struktur seperti ini itu merupakan unstable structure. Gitu. Jadi struktur yang tidak stabil. Gitu. Karena diri dia itu sudah merasa bahwa diri dia itu tidak stabil, maka dengan sendirinya dia akan mengubah menjadi struktur yang stabil. Struktur yang stabil itu struktur yang bagaimana? Kalau dalam sini struktur yang stabilnya itu nanti akan membentuk senyawa keton.
gitu. Dari yang awalnya ini nih dia tidak stabil, maka dia akan mengubah diri dia. Jadi tanpa ada bantuan dari siapapun ya, karena dia merasa udah diri dia, oh aku nggak stabil nih gitu, aku harus mengubah diri aku menjadi lebih stabil lagi gitu, dengan cara mengubahnya menjadi senyawa keton gitu. Caranya dengan apa? Kalau di sini caranya itu adalah dengan menghilangkan molekul air dalam senyawa ini. Nah, cara menghilangkan molekul airnya berarti di sini nah H2O kan ya molekul air ya. Nah, dihilangkan sehingga di sini tinggal double bond O gitu. Atau konsepnya secara gampangnya kalian mengingat double bond O-nya itu selalu yang menggantikan si OH yang ada di sini. Gitu guys. Paham? Oke, kemudian berikutnya, Kak ini berlaku hanya untuk yang 2 mol ya Kak ya. Untuk yang 1 mol dia stabil ya Kak. Ya, untuk yang 1 mol stabil, untuk yang 2 mol itu baru akan terbentuk unstable dulu, baru dia mengubahnya menjadi senyawa yang stabil gitu guys. Oke, lanjut ya. Reaksi berikutnya yaitu reaksi yang kelima. Nah, reaksi yang kelima itu menggunakan reagennya itu adalah H2O. Nah, H2O mengikuti aturan Markov-Nikov dan ternyata di sini keterangannya juga include rearrangement to form keton. Nah, include rearrangement to form keton, yaitu stable structure. Oke, dan digunakannya di sini hanya 1 mol molekul H2O. Menggunakan katalisnya nih, jangan lupa ini katalisnya itu adalah H2O sama HgSO4. Yaitu H2O, HgSO4 itu katalis, kemudian reagennya itu adalah si H2O. Nah, tadi ada kata-kata bahwa di sini mengikuti aturan Markov-Nikov. Berarti kita tentukan yang positif siapa, yang negatif siapa. H2O berarti H plus dan OH min. Markov-Nikov guys, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Berarti di sini CH, kemudian di sini C. H-nya ke yang kaya, OH-nya ke yang miskin. Karena hanya ada 1 mol, maka diputusnya hanya ada 1 ikatan saja yang terputus. Maka menjadi set, di sini masih double bond, OH-nya masuk. Gitu. Ingat kalau penambahan H tidak ada penambahan tangan. Nah, ternyata ini juga merupakan unstable structure. Dia merupakan senyawa yang tidak stabil, guys. Makanya di sini dia akan merubah dengan sendirinya membentuk senyawa yang lebih stabil. Senyawa yang lebih stabil di sini juga sama yaitu keton. Nah, kalau tadi caranya itu adalah dengan menghilangkan molekul air. Kalau sekarang dengan menata ulang. Menata ulang strukturnya. H-nya dia ke sini, terus double bond-nya dia ke sini. Menjadi di sini double bond O. Jadilah senyawa keton. Gitu ya. Nah, sekarang kita namain guys. Kak kok dinamain sih Kak? Ya, karena di option itu biasanya di PG nih, biasanya disuruh namanya ya. Selain strukturnya ada juga ditanyakan namanya. Nah, untuk yang ini ya, yang ini tadi kan aku belum namain. Namanya itu adalah untuk senyawa keton. Untuk senyawa keton, nama IUPAC-nya itu adalah alkanon ya. Alkanon. Nah, kita nomerin seperti biasa, kita tentukan parent chains, kemudian kita beri dia penomeran. Penomerannya itu yang diprioritaskan itu adalah si functional groupnya yaitu si C double bond O-nya. Yang diprioritaskan itu adalah si C double bond O-nya. Nah, nomor satunya dari mana? Biasanya nih yang sering kesalahan terjadi itu kalian menganggap penomeran nomor satunya dari sini. Nah, ini adalah yang salah gitu ya, salah kaprah malah ya. Karena kenapa enggak yang di sini? Karena ini itu bukan C ya, ini tuh CL. Gitu. CL itu dia sebagai sebagai alkil ya, sebagai cabang. Jadi dia nomornya bukan dari situ, tapi dari mana Kak? Dari yang sini. Nah, 1 2 3 dan 4. Maka namanya apa guys? Namanya adalah 1,1 dikloro gitu ya. Kemudian double bond O-nya ada di nomor 2, double bond O, kemudian 4 berarti butanone ya. Atau bisa juga 1,1 dikloro butan 2-one. Pokoknya ketika kita gabungkan harus butanon. Oke, kemudian berikutnya guys yang ini. Nah, kalau yang ini gampang ya karena ini lurus saja dan 1 2 3. Maka ini namanya adalah propanon. Gitu. Kok nggak ada 2 propanon? Nah, boleh kalian tulis 2 propanon atau propanon saja boleh, karena untuk yang propanon ini pasti di nomor 2 gitu, nggak mungkin di nomor 1 atau nomor 3 gitu ya. Kalau keton itu double bond O-nya ada di bukan di nomor 1
Oke, itu tadi adalah untuk yang chemical propertiesnya. Kita masuk ke latihan soal ya guys. Latihan soalnya kita mulai dari belakang yaitu yang nomor 11. Nih, perhatikan soal yang nomor 11. Reaction of pentane with 2 mol HBr produce. Nah, pentane guys, berarti kalau pentane itu jumlah C-nya ada 5. Nah, Kak, nomor triple bond-nya ada di nomor berapa? Kok ini enggak ada, Kak? Nah, ketika tidak disebutkan nomor si triple bond-nya, itu selalu kita anggap di nomor 1. Ingat-ingat itu ya, ketika alkyne ya, triple bondnya nomor berapa kita nggak tahu, nah itu kita anggap pasti di nomor 1. Direaksikan dengan 2 mol HBr, ada keterangan 2 mol HBr. Tadi ya, kalau seperti ini berarti kaya makin kaya, miskin makin miskin. HBr, H plus dan BR min. Berarti di sininya CH, di sininya adalah C. H-nya ke yang kaya, BR-nya ke yang miskin. Nah, 2 mol berarti 2 yang masuk guys. BR. Kemudian yang sebelah kanannya berarti HH-nya masuk. Gitu. Nah, ini ternyata yang kita mau cari itu namanya. Dari yang sini berarti kita namain. Nomornya dari mana dulu guys? Dari sebelah kanan. Karena ini sama kayak penamaan alkana pada umumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti namanya adalah 2,2 di bromo. Parent change-nya adalah 5, berarti pentan. Tuh, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya yang nomor 12. Nah, yang nomor 12, what is the major product nih from the following reaction? Nah, di sini kalau kalian bingung nih, Kak kok H plus, H2O, Hg2 plus kok nggak ada sih Kak di yang apa tadi, di yang reaksi yang tadi? Nah, ini tuh sebenarnya ada guys, itu sebenarnya ada. Jadi ini tuh ibaratkan kayak reaksi yang kelima. Nah, kenapa? Karena digunakan reagennya itu adalah si H2O. Nah, reagennya itu adalah H2O. Tapi kan di sini H plus sama Hg2 plus. Nah, ini untuk menggantikan si katalisnya. Tadi kan kalau yang di awal nih, kalau yang di sini tertuliskannya kan H2SO4 sama HgSO4. Nah, bisa disederhanakan nulisnya itu adalah si H plus sama Hg2 plus gitu. Jadi kalian jangan bingung kalau ada simbol kayak gitu ya, berarti itu untuk yang reaksi dengan air ya, dengan H2O. Oke, dia menggunakan aturan Markov-Nikov ya, H plus, kemudian di sininya adalah OH min, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Berarti di sininya adalah CH ya, di sini adalah C. H-nya ke yang kaya, OH-nya ke yang miskin, dan ini 1 mol guys, 2, 4, 5 gitu ya. Berarti ini double bond karena 1 mol. Kemudian OH-nya masuk. Nah, ini merupakan struktur yang unstable. Ini merupakan struktur yang unstable. Maka bisa kita ubah menjadi struktur yang stabil dengan cara mengubahnya menjadi senyawa keton. Nah, mengubahnya menjadi senyawa keton kalian gak usah bingung. Pasti double bond O-nya itu yang menggantikan si OH. Nah, ini langsung aja double bond O. Dapatlah senyawanya adalah senyawa keton. Yang A berarti salah. Kemudian yang B-nya itu benar. Ya tadi jawabannya yang B kan ya? Ya, jawabannya adalah yang B gitu ya. Kak, kok ini P kunjaunya yang D Kak? Nah, yang D salah ya, karena untuk yang D itu adalah unstable. Jadi kalau misalkan dimintanya struktur ininya apa, itu kita langsung mengubahnya menjadi senyawa yang stabil. Jadi kalau ada 2 pilihan kayak gini, pilihlah senyawa yang stabil. Unstable-nya tidak perlu dipilih. Tuh, berarti jawabannya yang B. Ingat, nomor 12 ralat jawabannya yang B. Oke? Oke, lanjut yang nomor 13. Which of the suitable reagent is required for the synthesis propene from propane? Nah, ini untuk mensintesis propene dari senyawa propan itu digunakan apa? Digunakan H2, katalisnya itu adalah PdCaCO3. Ini adalah linear katalis ya, karena digunakan untuk preparation of alkene, membuat senyawa alkene. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 14, predict the product of reaction below. Kita disuruh memprediksikan produk apa yang akan ada di senyawa ini. Nah, HOCl, 2 HOCl ini ada tambahan ya, 2 HOCl. Berarti di sini adalah OH min dan Cl plus. Tadi aku bilang bahwa kaya makin kaya, miskin makin miskin. CH di sini C. OH-nya ke miskin dan Cl-nya ke yang kaya. Ingat di sini 2 mol, berarti 2 yang masuk. Berarti OH, kemudian di sini Cl, di sini juga Cl. Nah, ini merupakan struktur yang unstable. Makanya bisa kita buat senyawa yang stabil dengan cara kita hilangkan si H2O atau ubah aja langsung jadi keton, di mana
double bond O-nya itu menggantikan si OH-nya. Gitu, dapatlah senyawa keton. Nah, senyawa ketonnya namanya apa? 1 2 3 4. Namanya adalah 1,1 diklorobutanon. Gitu, guys. Oke, lanjut ya, nomor 15. The formation of acetylene from ethylene bromide. Nah, kita mau membentuk asetilen. Berarti asetilennya itu sebagai produk ya. Asetilen itu yang mana sih Kak? Kayak pernah dengar? Kayak tadi yang apa tadi? Common dari si triple bond kan ada asetilen. Asetilen itu ada si triple bondnya. Kita mau membentuk asetilen dari ethylene bromide. Nah, ethylene berarti si double bond. Ilene, masih ingat gak? Ilene itu adalah nama common untuk si double bond. Nah, dari yang double dia menjadi triple. Berarti penambahan atau pengurangan ikatan. Nah, penambahan ikatan Kak. Kalau penambahan ikatan maka namanya adalah eliminasi. Gitu. Paham ya nomor 15 ya? Oke, kemudian yang nomor 16, predict the product of reaction below. Nah, kita disuruh memprediksikan sama seperti tadi. Berarti H2OH plus Hg2 plus, berarti H2O-nya tadi adalah H plus dan OH min. H-nya ke yang kaya, OH-nya ke miskin nih. H-nya ke kaya, OH-nya ke miskin. Kemudian karena 1 mol berarti hanya terputus 1 ikatan saja. Dia merupakan struktur yang tidak stabil, maka kita buat menjadi senyawa keton, double bond O. Nah, ini masuknya ke dalam 2 propanon ya, jadi keton hasil akhirnya. Oke. Kemudian yang nomor 17, a hydrocarbon react with Cl2H2O. Nah, kalian jangan bingung ketika ada apa namanya tertuliskannya itu adalah Cl2H2O, itu maksudnya itu adalah si hypoholous acidnya, yaitu si HOCl berarti ya. Berarti kalau misalkan Br2H2O sama aja kayak HOBr-nya. Gitu guys. To give dichloroacetaldehyde, the hydrocarbon is, nah ini sebenarnya nggak perlu kalian reaksikan seperti gini. Kalau mau mereaksikan seperti ini, cuma tidak perlu direaksikan karena cukup kita lihat jumlah C dari si parent chains-nya aja sebenarnya. Gitu. Hidrokarbonnya kan pasti alkyne ya. Hidrokarbonnya kan pasti alkyne karena dia menghasilkannya adalah senyawa aldehid, asetaldehid. Nah, sekarang asetaldehid itu C-nya berapa gitu. Nah, gini aja, asetilen kan yang ada AC-AC-nya ya. Asetilen. Oh, asetilen tadi ada si triple bond-nya yang jumlah C-nya itu adalah 2 nih, karena si triple bond doang nih. Itu adalah asetilen. Nah, berarti kalau asetaldehid itu juga sama, jumlah C-nya itu 2 dan dia itu ada gugus fungsi aldehid. Gitu guys. Oh, berarti ini digunakan hidrokarbonnya itu adalah triple bond yang dia itu punya jumlah C2. Berarti yang mana? Jawabannya adalah yang B. Kalau yang A Kak, etilen itu adalah untuk si double bond. Kalau etilen itu adalah untuk si double bond ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian untuk post testnya nih, yang nomor 2 itu kalian tambahin ya. Nomor 2 itu adalah 2 mol ya, digunakan 2 mol HOCl. 2 mol HOCl. Jadi nanti akan terbentuk unstable, kemudian baru yang stable-nya. Kemudian yang nomor 3 di sini itu aku tipe ya. Jadi satu ainnya ini semuanya kalian ubah jadi aneh. Jadi aneh. Nah, kenapa diubah Kak? Karena emang nanti hasil akhirnya adalah senyawa alkana gitu. Dan ini hati-hati ini menjebak ya, karena parent chains-nya itu rantai yang terpanjangnya. Biasanya kalian parent chains-nya ke sini. Salah ya, parent chains-nya ke sini. Gitu, parent chains-nya ke sini. Gitu guys. Jadi si etylnya itu bukan sebagai alkyl. Itu hati-hati, itu menjebak. Oke, kemudian kita masuk ke reaksi yang berikutnya. Kita masuk ke preparation of alkyne. Oke, kalau tadi chemical properties berarti isinya adalah reaksi-reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia dari senyawa alkyne dengan suatu reagen. Kalau preparation of alkyne berarti berisi tentang bagaimana cara membuat senyawa alkyne dari beberapa starting material gitu, starting material dan reagen. Nah, SM yang digunakan yang pertama itu adalah Vic dihalide. Nah, masih ingat kalian guys? Masih ingat Vic nih? Vic atau vicinal ya, vicinal dihalide. Vicinal dihalide itu artinya adalah ada dua halogen yang terikat di C yang bersebelahan. Ada dua halogen yang terikat di C yang bersebelahan, itu adalah vicinal. Nah, ada lagi istilah geminal. Kalau geminal itu adalah ada dua halogen juga yang terikat di C yang sama. Geminal, Gemini ya, Gemini kembar. Oh, berarti dia geminal itu adalah di C yang sama. Nah, istilah lainnya itu adalah vinil. Nah, vinil halida, ini ada vinil nih. Vinil halida itu apa? Kalau vinil halida itu adalah ada halogen yang terikat di C double bond.
Ada halogen yang terikat di C double bond. Halogen yang terikat di C double bond. Nah, ini namanya adalah senyawa vinil halida. Gitu. Nah, untuk reaksi yang pertama itu adalah menggunakan starting materialnya adalah Vic dihalide atau vicinal dihalide. Dengan reagen yang digunakan itu adalah alcoholic base, jadi basa alkohol. Basa yang digunakan itu biasanya kalau nggak KOH itu bisa juga NaOH. Jadi kalau alcoholic base itu artinya adalah KOH alkohol, kalau nggak NaOH alkohol. Tuh, masih ingat gak kalian dengan reagen itu? Semester kemarin juga sudah pernah itu reagen yang itu. Kemudian reagen yang keduanya itu adalah NaNH2. Nah, di sini ada 2 kali reaksi, ada 2 kali tahap reaksi. Kalau misalkan mau dijadikan 1 tahap saja bisa nggak, Kak? Bisa. Nanti tinggal kita iniin aja untuk penulisannya. Nah, kalau 2 tahap reaksi itu gini, yang pertama direaksikan dulu dengan KOH alkohol. Nah, KOH alkohol. Ketika kita reaksikan dengan KOH alkohol, maka salah satu halida dari si Vic dihalide ini dia akan terikat oleh si K yang ada di sini, menghasilkan produk sampingnya itu adalah KCl. Nah, jadi satu halida, satu halogen yang ada di sini, dia akan terikat oleh K yang ada di sini menghasilkan KCl. Kemudian OH yang ada di sini akan berikatan dengan satu H satu yang hilang dari reaksi tersebut. Berarti di sini H2O gitu. Nah, Kak, satu halida yang satu halogen yang lepasnya atau yang terikat dengan K-nya itu halogen yang mana, Kak? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, ini sabep ya, terserah kalian. Karena ini hanya reaksi antara saja gitu. Ini bukan reaksi akhir. Ini bukan hasil akhirnya lah ya. Gitu. Jadi terserah kalian. Kalau ini aku ngambilnya sebelah kiri yang hilang. Sebelah kiri yang hilang, bukan hilang sih, bereaksi dengan K-nya. Sehingga di sini ketika Cl-nya hilang dan H-nya hilang, kan tangannya kurang ya. Nah, maka di sini menjadi double bond. Gitu guys. Dan ini menghasilkan senyawanya adalah vinil halida. Kemudian setelah dihasilkan senyawa vinil halida dan produk-produk samping ini, kemudian kita reaksikan langsung dengan NaNH2. Kita reaksikan langsung dengan NaNH2. Nah, kalau NaNH2, maka di sini Cl yang tersisa tadi akan berikatan dengan Na, menghasilkan NaCl. Kemudian NH2-nya akan berikatan dengan satu H yang hilang, menghasilkan di sini adalah NH3. Gitu, guys. Jadi di sini untuk produk-produk sampingnya itu dihafalkan juga ya, Nah, tapi Kak, katanya bisa 1 kali reaksi ya, Kak? Bisa. Kalau 1 kali reaksi, berarti langsung aja di sini. Misalkan aku punya seperti ini ya. Misalkan gini, ini Br, sekarang Br, kemudian di sininya Br. Nah, kita reaksikan dengan langsung aja KOH alkohol misalkan ya, kemudian di bawahnya langsung NaNH2. Maka dia akan menjadi apa? Nah, maka dia akan menjadi senyawa langsung triple bond. Triple bondnya di mana, Kak? Ingat, di sini triple bondnya adalah di antara CC yang mengikat si halogen. Di antara CC yang mengikat si halogen. Ini juga sama berarti 1, 2, dan 3. Gitu. Jadilah senyawa triple bond. Itu ya guys. Oke, kemudian yang kedua, reaksi yang kedua itu masih sama, cuma di sini itu digunakan starting materialnya sekarang adalah tetrahalida. Nah, berarti kalau tetrahalida ada 4 halida yang terdapat dalam satu senyawa itu. Gitu, 4 halida. Kemudian reagen yang digunakan itu adalah Zn dengan dilakukan pemanasan. Nah, nulisnya nanti kayak gini. Dan untuk mol Zn yang digunakan itu adalah 2 mol Zn. Oh, selalu 2 mol ya, Kak? Iya, selalu 2 mol Zn yang digunakan ya. Jadi ketika kalian punya nih starting materialnya ini nih, nah langsung aja direaksikan dengan Zn alkohol ya. Nah, maka dia akan menjadi, ingat, dia akan langsung menjadi triple bond. Triple bondnya itu juga sama, yaitu yang C yang mengikat si halogen-halogennya. Oke, berarti halogen-halogennya selalu terikat di yang sebelah-sebelahnya dong, Kak? Iya. Gitu, berarti ini jadi triple bond. Nah, Cl yang ini semua kemana, Kak? Dia akan berikatan dengan si Zn menghasilkan ZnCl2 gitu. Jangan lupa koefisien depannya harus ada angka 2-nya juga. Gitu guys. Itu untuk yang reaksi kedua preparation. Untuk reaksi 3 dan 4 kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Oke, kita masuk ke latihan soal nih. Nah, yang nomor 3 ya. Which structure consists of geminal dihalide? Tadi aku bilang ya, gemini ya. Berarti 2 halogen yang terikat di C yang sama. Contohnya yang mana? Contohnya adalah yang E ya.
Yang EC yang sama C yang ini, dia mengikat BR dan BR. Kemudian yang keempat visinal. Nah kalau visinal berarti bersebelahan. Nah yang mana tuh yang bersebelahan? Yang ini ya, 1 dan 2, dia terikat di sebelah-sebelahnya. Nah kemudian berikutnya yang nomor 5. Nah yang nomor 5 ini sudah pernah ya, ini berarti reaksi yang pertama tadi direaksikan dengan NaOH alkohol, maka 1 BR-nya hilang nih. 1 BR-nya hilang. Oh gini dulu, dari yang triple bond ini guys, ada 2 BR yang masuk. Nah, maka di sini pasti BR2. Gitu. Jadi kita lihat, Kak, regen yang ini tuh yang mana sih, Kak? Lah kita lihat dari yang reaksi awal ke reaksi yang kedua, ke hasil yang pertama tadi, itu yang masuk siapa? Oh, yang masuk BR, Kak, 2 BR. Nah, maka di sini regen yang digunakan itu adalah si BR2. Kemudian direaksikan dengan alkohol, NaOH alkohol, maka 1 BR-nya ini akan lepas berikatan dengan Na. Kemudian akan menjadi senyawa seperti ini. Nah, senyawa ini adalah senyawa vinil nih kalau kalian perhatikan. Vinil. Kenapa? Karena ada halogen yang terikat di double bond. Dari vinil tadi direaksikan dengan apa? Menghasilkan triple bond. Nah, direaksikan dengan molekul NaNH2. NaNH2 itu adalah sodium amida. Gitu guys. Paham ya? Oke, lanjut yang nomor 6. To prepare an alkyne, we can use the dehydrohalogenation of Fick dihalide method, which in the treatment of alcoholic NaOH, Fick dihalide will form bla 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 at first. Nah, jadi di sini kan ada 2 kali tahap tadi ya. Fick dihalide tadi akan menghasilkan apa pertama kali? Nah, Fick dihalide tadi akan menghasilkan vinyl halida, baru setelah itu direaksikan dengan si NaNH2, barulah menghasilkan senyawa alkyne. Itu berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kemudian yang nomor 7. If we have reaction between 2,2,3,3 tetrabromohexane and 2 metal zinc, what is the major product? Berarti kita tinggal menggambarkan saja. Hexane berarti 6 ya. 2 gapat 6 gitu. 2,2 3,3. Nah, berarti nanti triple bondnya ada di sini nih. Nah, di antara ini. Gitu, dapatlah seperti ini. Berarti namanya adalah 2 hexane. Gitu guys, paham? Oke, kemudian oh udah ya. Karena yang lainnya itu untuk yang reaksi ketiga dan 4. Untuk post test nanti kalian kerjakan yang tadi ya, yang prepare, yang chemical berarti 2, 3, 4, 5. Kemudian yang preparation hanya 7 dan 9. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh chat aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.